Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat, khususnya tentang sifat-sifat persamaan kuadrat dan menyusun persamaan kuadrat baru. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sifat-sifat persamaan kuadrat. Misalkan ada suatu persamaan umum, suatu persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, ya, dimana x1 dan x2 adalah akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. PK di sini persamaan kuadrat ya. Maka ada sifat dari persamaan kuadrat yaitu jumlah dari akar-akarnya yaitu x1 plus x2 sama dengan minus b per a, dan perkalian dari akar-akarnya atau x1 dikalikan x2 sama dengan c per a. Contoh yang pertama, pada persamaan 2x kuadrat minus 11x plus 12 sama dengan 0, tentukan nilai-nilai akar-akar berikut. Yang poin A, x1 plus x2, yang poin B, x1 dikalikan x2. Oke, kita tentukan dulu nilai dari A, B, dan C dari persamaan kuadrat. A-nya kita peroleh sama dengan 2, B-nya sama dengan minus 11, dan C-nya sama dengan 12. Untuk poin yang A, kita diminta untuk menentukan jumlah dari akar-akarnya, yaitu x1 ditambah x2, rumusnya sama dengan minus b per a. Oke, dari yang sudah diketahui tinggal kita masukkan saja nilai b dan a, kita peroleh minus 11 per 2. Karena di sini minus ketemu minus, maka nanti hasilnya adalah positif, sehingga kita peroleh 11 per 2 atau dalam bentuk pecahan campuran menjadi 5, 1 per 2. Berikutnya untuk poin yang B, x1 dikalikan x2 itu rumusnya sama dengan c per a. Oke, tadi sudah diketahui nilai c dan a, sehingga tinggal kita tuliskan sama dengan 12 per 2. Hasilnya sama dengan 6. Oke, mudah ya. Oke, yang berikutnya contoh yang kedua. Pada persamaan 2x kuadrat minus 3x plus 8 sama dengan 0, tentukan nilai akar-akar berikut. Poin A, 2x1 plus 2x2, kemudian poin B, 2x1 dikali 3x2. Oke, kita tentukan dulu ya nilai dari A, B, dan C dari persamaan kuadrat tersebut, sehingga kita peroleh bahwa A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan minus 3, dan C-nya sama dengan 8. Oke, untuk poin yang A, 2x1 plus 2x2. Di sini perhatikan ada yang sama ya dari 2x1 dan 2x2. Mereka sama-sama memiliki koefisien 2. Sehingga kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk perkalian distributif, di mana 2-nya ini nanti keluar, sehingga kita tuliskan sebagai berikut. 2 dikali x1 plus x2. Nah, masih ingat kan rumus dari penjumlahan akar-akar dari persamaan kuadrat x1 plus x2 itu sama dengan min b per a. Sehingga di sini kita tulis sama dengan 2 dikali minus b per a. Kemudian tinggal kita masukkan saja ya nilai dari b dan a yang sudah kita ketahui sebelumnya. Sehingga di sini kita peroleh sama dengan 2 dikali minus 3 per 2. Nah, ingat karena di sini minus ketemu minus, maka nanti hasilnya positif. Berikutnya di sini kita boleh ya menyederhanakan dengan cara mencoret 2 dan 2, sehingga di sini langsung kita peroleh sama dengan hasilnya 3. Oke, berikutnya untuk poin yang B, 2x1 dikali 3x2. Nah, karena ini perkalian, maka tinggal kita kalikan saja ya koefisien dari variabel x1 dan x2-nya. Kita kalikan 2 dengan 3. Hasilnya adalah 6. Sehingga kita tulis di sini sama dengan 6 dikali x1 dikali x2. Kemudian masih ingat kan rumus dari x1 dikali x2 atau perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat? Iya. Hasilnya nanti kita tulis di sini sama dengan 6 dikali c per a. Nah, kemudian kita masukkan saja ya nilai dari c dan a-nya ke dalam persamaan ini, sehingga kita peroleh sama dengan 6 dikali 8 per 2. Nah, di sini kita boleh menyederhanakan. Boleh di sini kita menyederhanakannya dengan cara mencoret 6 dan 2.
dimana 6-nya dibagi dengan 2, sehingga kita peroleh hasilnya 3. Kemudian kita kalikan 3 dikali 8 sama dengan 24. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, berikutnya contoh yang ketiga. Pada persamaan x kuadrat plus 9x minus 21 sama dengan 0, tentukan nilai akar-akar berikut. Yang poin A, x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Poin B, 1 per x1 ditambah 1 per x2. Oke, kita tentukan dulu nilai dari A, B, dan C dari persamaan kuadrat tersebut. Sehingga di sini kita peroleh A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 9, dan C-nya sama dengan minus 21. Oke, karena bentuk untuk poin yang A dan B ini ya, soalnya ini perlu kita ubah dulu. Sehingga kita tentukan dulu sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat. Yang pertama kita tentukan dulu ya, nilai dari x1 plus x2, yang mana rumusnya adalah min B per A. Sehingga kita peroleh sama dengan minus 9 per 1 sama dengan minus 9. Berikutnya perkalian dari akar-akarnya, yaitu x1 dikali x2 sama dengan C per A sama dengan minus 21 per 1 sama dengan minus 21. Oke, mudah ya anak-anak, insya Allah bisa mengerjakannya. Nah, berikutnya yang poin A, kita diminta untuk menentukan x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Nah, sebelumnya kita perlu cari tahu dulu nih ya rumusnya untuk menentukan nilai dari yang poin A ini. Oke, kita tahu ya bahwa bentuk dari x1 plus x2 jika dikuadratkan maka hasilnya akan menjadi x1 kuadrat plus 2x1 dikali x2 ditambah x2 kuadrat. Oke. Kemudian di sini kan kita menentukan nilai dari x1 kuadrat plus x2 kuadratnya saja, ya kan? Oke, atau boleh kita tulis saja begini, x1 kuadrat plus x2 kuadrat ditambah 2x1 dikali x2. Kita menentukan nilai x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Sehingga supaya tinggal x1 kuadrat plus x2 kuadratnya saja yang di ruas kanan, maka 2x1 kali x2 kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga nanti yang tadinya positif menjadi negatif. Sehingga di sini nanti ya, karena dia pindah ke ruas kiri nanti menjadi negatif, kita tuliskan x1 plus x2 kuadrat minus 2x1 dikali x2 sama dengan x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Nah, jadi rumus dari x1 kuadrat plus x2 kuadratnya itu adalah sama dengan x1 plus x2 dikuadratkan dikurangi 2x1 dikali x2. Oke, tadi kan sudah kita peroleh nilai dari penjumlahan akar dan perkalian akar-akarnya tadi ya. Sehingga langsung saja kita masukkan ke sini sama dengan x1 plus x2 nya tadi minus 9, sehingga kita tulis minus 9 kuadrat. Kemudian x1 dikali x2 tadi hasilnya minus 21, sehingga di sini kita tulis minus 2 dikali minus 21. Paham ya? Kemudian langsung kita cari nilainya sama dengan 81 ya, minus 9 dikuadratkan menjadi 81 plus minus 2 dikali minus 21 hasilnya plus 42. Kita jumlahkan hasilnya menjadi 123. Oke, ini untuk yang poin A. Selanjutnya untuk poin yang B, kita diminta untuk menentukan nilai dari 1 per x1 plus 1 per x2. Nah, ini kan penjumlahan pecahan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Sehingga di sini kita samakan dulu ya penyebutnya menjadi x1 dikali x2. Nah, kemudian dengan konsep menyamakan penyebut itu tadi, kita bagi x1 kali x2-nya dengan x1 menghasilkan x2 dikali 1 nanti akan menghasilkan x2. Kemudian di sini tandanya plus ya. X1 dikali X2 dibagi X2 itu tinggal X1. X1 dikali 1 hasilnya adalah X1. Seperti ini. Masih ingat ya? Berikutnya
kita boleh juga menuliskannya ke dalam bentuk X1 plus X2 per X1 dikali X2. Sama aja ya. Cuman yang X1-nya kita taruh di depan, X2-nya di belakang. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa nilai dari X1 plus X2 sama dengan minus 9 per X1 kali X2 nilainya minus 21. Oke, di sini minus bagi minus nanti hasilnya positif ya. Kemudian sama-sama kita sederhanakan dengan membagi 3 pembilang dan penyebutnya, sehingga kita peroleh sama dengan 3 per 7. Oke? Oke, berikutnya kita akan membahas tentang menyusun persamaan kuadrat baru atau disingkat dengan PKB. Ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu menggunakan faktor dengan rumus X minus X1 dikalikan dengan X minus X2. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan jumlah dan hasil kali akar. Rumusnya adalah X kuadrat minus X1 plus X2 kemudian dikalikan dengan X plus X1 dikalikan dengan X2. Nah, ada catatan di sini ya bahwa JAB itu adalah jumlah akar baru dan KAB adalah kali akar baru. Kita lihat di sini X1 plus X2 itu adalah jumlah akar baru. Kemudian X1 dikalikan X2 di sini adalah perkalian atau kali akar baru. Jadi bisa juga nih rumusnya kita tuliskan ke dalam bentuk X kuadrat minus JAB kemudian dikalikan X plus KAB. Oke? Langsung saja ke contoh ya. Contoh yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 1 dan minus 4. Cara yang pertama, kita tahu ya bahwa nilai dari X1 sama dengan 1 dan X2-nya sama dengan minus 4. Nah, cara yang pertama ini kita menggunakan rumus X minus X1 dikalikan dengan X minus X2. Sehingga di sini tinggal kita masukkan saja nilai dari X1 dan X2-nya ke dalam rumus yang sudah ada ini. Sehingga kita tuliskan menjadi X minus 1 dikalikan dengan X minus 4. Nah, di sini kan minus ketemu dengan minus. Jadinya adalah positif. Sehingga kita tuliskan X minus 1 dikalikan dengan X plus 4. Nah, kemudian kita kalikan. X dikalikan dengan X itu dia akan menghasilkan X kuadrat. Oke, kemudian X kita kalikan dengan plus 4, dia akan menghasilkan plus 4X. Oke, berikutnya minus 1 kita kalikan dengan X akan menghasilkan minus X. Selanjutnya minus 1 kita kalikan dengan plus 4 akan menghasilkan minus 4. Nah, berikutnya kita selesaikan ya. 4X dikurangkan dengan X, sehingga kita memperoleh hasil X kuadrat plus 3X minus 4. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, nah kita tentukan dulu ya akarnya yang baru. Jumlah dari akar-akarnya, yaitu X1 plus X2 sama dengan 1 plus minus 4 sama dengan minus 3. Kemudian perkalian dari akar-akarnya, yaitu X1 dikali X2 sama dengan 1 dikalikan minus 4 sama dengan minus 4. Persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat minus X1 plus X2 dikalikan X plus X1 dikali X2. Nah, tadi sudah kita hitung nilai dari X1 plus X2 dan X1 dikali X2. Sehingga kita peroleh X kuadrat minus 3 dikalikan X plus minus 4. Nah, di sini minus ketemu minus nanti akan menjadi positif. Positif ketemu minus hasilnya akan menjadi minus. Sehingga di sini kita tuliskan sama dengan X kuadrat plus 3X minus 4. Sama kan hasilnya cara yang pertama dengan cara yang kedua? Jadi persamaan PKB-nya atau persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat plus 3X minus 4 sama dengan 0. Berikutnya contoh yang kedua.
Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar persamaan x kuadrat minus 6x plus 8 sama dengan 0. Oke, kita ketahui dulu ya akar persamaan kuadrat yang lama, yaitu x1 plus x2. Nah, di sini kita gunakan rumus ya, penjumlahan akar sama dengan minus B per A sama dengan minus 6 per 1 sama dengan 6. Kemudian X1 dikali X2 itu sama dengan C per A sama dengan C-nya 8, A-nya 1. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah sama dengan 8. Nah, kemudian kita tentukan akar persamaan kuadrat barunya. Di sini kan di soal disebutkan bahwa persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar persamaan tersebut. Sehingga akar dari persamaan kuadrat yang baru itu adalah X1 plus 3 dan X2 plus 3. Karena dikatakan 3 lebihnya dari. Ya, kemudian kita tentukan dulu jumlah akar yang baru atau JAB ya. Berarti kan tinggal kita jumlahkan saja X1 plus 3 dijumlahkan dengan X2 plus 3. Sama dengan kita boleh ya jumlahkan 3 dengan 3 sehingga kita tulis X1 plus X2 plus 6. Oke. Nah, X1 plus X2 tadi kita peroleh hasilnya 6, ya kan? Sehingga di sini kita tulis sama dengan 6 plus 6 sama dengan 12. Berikutnya, kita tentukan perkalian akar yang baru atau kita tuliskan di sini KAB. Ya, kita kalikan saja X1 plus 3 dikalikan dengan X2 plus 3. Oke, kita kalikan ya. X1 dikalikan dengan X2 akan menghasilkan X1 dikali X2. Kemudian X1 dikalikan plus 3 akan menghasilkan plus 3X1. Selanjutnya, 3 kita kalikan dengan X2 akan menghasilkan plus 3X2. Terakhir, plus 3 dikalikan plus 3, hasilnya plus 9. Oke, nah di sini kita tahu ya dari bentuk X1 dikali X2 nanti sudah ada nilainya. Kemudian 3X1 plus 3X2 di sini kan sama nih, koefisiennya 3, sehingga nanti kita ubah dia ke dalam bentuk perkalian distributif. Oke, kita tulis ya sama dengan X1 dikali X2 plus 3 dikali X1 plus X2 plus 9. Nah, tadi kita sudah tahu ya nilai dari X1 kali X2 dan X1 plus X2. Langsung saja kita tulis sama dengan 8 plus 3 dikali 6 plus 9. Oke, karena tadi X1 dikali X2 nya kita ketemu 8 dan X1 plus X2 nya adalah 6. Oke, kemudian kita hitung ya. Sama dengan 8 plus 3 dikali 6 hasilnya 18 plus 9. Oke, kita jumlahkan 8 ditambah 18 itu adalah 26 ditambah 9 hasilnya sama dengan 35. Oke, jadi bisa kita tulis ya persamaan kuadrat barunya itu adalah rumusnya X kuadrat minus JAB dikalikan X plus KAB. Nah, jumlah akar barunya tadi ketemu 12 atau JAB-nya ya. Kemudian KAB atau kali akar barunya tadi kita ketemu sama dengan 35. Jadi kita masukkan saja di sini kita tulis X kuadrat minus 12X plus 35 sama dengan 0. Oke, ini adalah hasilnya. Contoh yang ketiga, susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali dari masing-masing akar persamaan X kuadrat minus 7X plus 5 sama dengan 0. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu akar persamaan kuadrat lamanya, yaitu X1 plus X2. Rumusnya sama dengan minus B per A.
Nah, dari persamaan kuadratnya tadi kita tahu ya bahwa nilai dari B itu sama dengan minus 7 dan A-nya sama dengan 1. Sehingga X1 plus X2 sama dengan minus B per A sama dengan minus 7 per 1. Nah, di sini minus ketemu minus, nanti hasilnya adalah sama dengan positif 7. Nah, kemudian X1 dikalikan X2, rumusnya sama dengan C per A. Dari persamaan kuadrat tersebut, kita tahu bahwa nilai dari C-nya sama dengan 5 dan A-nya sama dengan 1. Sehingga kita tuliskan C per A-nya sama dengan 5 per 1 sama dengan 5. Oke, langkah berikutnya kita menentukan akar persamaan kuadrat baru. Nah, di sini yang jadi catatan adalah persamaan kuadrat barunya itu akar-akarnya 2 kali dari masing-masing akar persamaan kuadrat tersebut ya, 2 kalinya dari akar persamaan kuadrat yang lama. Sehingga di sini akar persamaan kuadrat barunya itu adalah 2x1 dan 2x2. Berikutnya kita tentukan jumlah akar barunya ya, sehingga kita peroleh langsung 2x1 plus 2x2. Nah, perhatikan di sini koefisiennya sama-sama 2 ya, sehingga kita ubah dia ke dalam bentuk perkalian distributif. Kita tuliskan sama dengan 2 dikali X1 plus X2. Nah, dari akar persamaan kuadrat yang lama, kita tahu ya nilai dari X1 plus X2-nya itu adalah 7. Sehingga di sini kita tulis sama dengan 2 dikali 7 sama dengan 14. Oke, berikutnya kita menentukan perkalian akar yang baru atau KAB-nya. Sehingga di sini kita tuliskan 2x1 dikalikan 2x2. Karena di sini perkalian, jadi kita kalikan saja ya koefisiennya, 2 dikalikan 2. Sehingga kita peroleh sama dengan 4 dikali x1 dikali x2. Nah, dari akar persamaan kuadrat lama, x1 kali x2 itu adalah hasilnya 5. Sehingga kita peroleh sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. Persamaan kuadrat barunya dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus X kuadrat minus JAB dikalikan X plus KAB, di mana JAB tadi adalah jumlah akar baru dan KAB adalah perkalian akar baru. Nah, tadi sudah kita hitung, nilai dari JAB adalah 14 dan KAB-nya adalah 20. Sehingga kita peroleh persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat minus 14X plus 20 sama dengan 0. Ustazah rasa cukup, terima kasih. Semoga makin bertambah ilmunya, makin cinta sama matematika. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.